dalam di dalam modul dijelaskan ada 3 bagian, di mana di sini ada perencanaan operasional, terus yang selanjutnya ada penjadwalan operasional, yang ketiga ada pengendalian operasional. Nah, di dalam fungsi operasional di sini dapat dijelaskan bahwa fungsi operasional di sini merupakan kegiatan dalam manajemen operasional yang meliputi mengorganisasi pekerjaan, memilih proses, mendesain tata letak, mendesain pekerjaan, mengukur kinerja, pengendalian kualitas, penjadwalan kerja, pengolahan persediaan, dan perencanaan produksi. Nah, manajer operasi berkaitan dengan orang, teknologi, dan batas waktu. Jadi manajer tersebut membutuhkan keahlian teknikal, konseptual, dan keperilakuan yang baik. Jadi manajemen operasi di sini berkedudukan sama dengan ketiga manajemen fungsi lain, yaitu manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. Jadi di sini mengutip dari pernyataan Russell dan Taylor tahun 2011, di mana operasi ini merupakan inti teknikal yang berhubungan dengan ketiga manajemen fungsional lainnya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang ingin ingin ngambil konsentrasi manajemen operasi di sini, jadi pada saat lulus nanti akan bisa melakukan hal-hal yang strategis. Karena dalam sebuah organisasi, dalam lini manajemen operasional itu sendiri itu cukup merupakan lini yang cukup strategis dalam sebuah organisasi. Tuh. Kita bisa lihat di sini ada tiga fungsi manajemen operasional, di mana ada perencanaan operasional, ada penjadwalan operasional, dan pengendalian operasional. Jadi di dalam perencanaan operasional itu sendiri, di dalamnya ada beberapa bagian lagi, dipecah lagi itu. Ada perencanaan kapasitas, ada perencanaan lokasi perusahaan, ada perencanaan tata letak di dalam perusahaan, ada perencanaan kualitas produk, proses, dan layanan. Nah, di dalam perencanaan kapasitas itu sendiri merupakan perencanaan untuk menentukan berapa produk yang dapat dihasilkan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, atau berapakah pelanggan yang dapat dilayani dalam periode waktu tertentu. Nah, perencanaan kapasitas ini merupakan proses perencanaan penjualan dan operasi. Di sini memproses informasi dalam standar waktu, aliran, dan informasi lain mengenai bagaimana perusahaan menghasilkan jasa atau produk, dan rencana input yang diperlukan. Perencanaan ini menentukan kebutuhan mesin, peralatan, dan tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk atau memberikan layanan yang diperlukan. Perencanaan kapasitas ini juga dapat membuat laporan bagi manajer dalam berbagai bidang seperti sumber daya manusia, pembelian, penjualan, dan pemasaran, dan keuangan, dan akuntansi. Jadi untuk perencanaan kapasitas itu sendiri itu udah banyak yang bisa dikerjakan oleh seorang manajer operasional dalam sebuah organisasi. Nah, selanjutnya ada perencanaan lokasi perusahaan. Nah, salah satu keputusan yang paling penting dalam manajemen operasional adalah menentukan di mana perusahaan atau organisasi akan ditempatkan. Jadi setelah lokasi dipilih, perusahaan segera didirikan dan tata letaknya segera diatur untuk memudahkan kegiatan operasionalnya. Di sini perusahaan memilih lokasi berdasarkan berbagai pertimbangan, seperti strategi pengembangan perusahaan, kemungkinan meningkatnya permintaan, keberadaan fasilitas yang ada saat ini yang sudah tidak memenuhi syarat lagi bila masih digunakan di masa mendatang, atau kemungkinan adanya ekspansi baik fasilitasnya maupun perusahaannya. Jadi keputusan mengenai lokasi ini biasanya berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama, memperluaskan fasilitas atau perusahaan yang ada saat ini. Yang kedua, menutup fasilitas atau perusahaan yang ada dan membuka kembali di lokasi yang baru.
yang ketiga yaitu membuka satu atau beberapa lokasi yang baru. Jadi saya yakin yang ada di kelas ini ada yang sudah pernah melakukan yang namanya perencanaan lokasi perusahaan. Oh, di sini petani kapas, perusahaan benang, perusahaan pakaian, toko pakaian ini termasuk perusahaan apa, Pak? Petani kapas. Nah, kalau ketika berbicara mengenai perusahaan kapas, perusahaan benang, perusahaan pakaian, toko pakaian ini, tadi sudah Mas jawab sendiri tuh. Ya, ada nggak yang bisa jawab ini? Yang pertanyaan dari Mas Sugianto. Masuk di perusahaan apa dia? Ya, Mbak Sri, langsung respon. Monggo. Oh, nggak berani jawab. Oke, saya ulangin. Mbak Santi, ya. Oke. Jadi gini, Mas Sugianto, sekali lagi saya ingatkan bahwa manufaktur merupakan proses fisik untuk memproduksi barang dan tidak tergolong jasa, di mana manufaktur ini mempunyai lingkup yang lebih sempit dibandingkan proses produksi. Jadi, manufaktur merupakan proses fisik untuk memproduksi barang dan tidak tergolong jasa. Manufaktur. Jadi, kita lanjut ya. Jadi, tadi ke perencanaan lokasi perusahaan. Nah, keputusan penentuan lokasi untuk menghasilkan produk merupakan aspek kunci dalam membuat keputusan strategis dan logistik untuk perusahaan manufaktur. Lokasi optimum menawarkan keunggulan bersaing dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan perusahaan. Semakin tingginya persaingan, meningkatnya globalisasi dan kompleksnya lingkungan tempat perusahaan beroperasi, maka pengolahan jaringan kerja internasional terintegrasi menjadi tugas penting seorang manajer operasi. Itu. Jadi di sini keputusan dalam pemilihan lokasi juga merupakan bagian penting dari keseluruhan strategi pemasaran untuk menyampaikan produk atau pelayanan kepada pelanggan. Perusahaan tidak dapat menyederhanakan survei karakteristik demografi dan membangun fasilitas pada lokasi dengan tanda-tanda penting dari pelanggan, atau adanya pertimbangan finansial yang merupakan bagian dari keputusan pemilihan lokasi. Jadi, akuntansi hubungannya dengan kapasitas perencanaan apa, Pak? Akuntansi hubungan dengan kapasitas perencanaan. Maksudnya apa, Mbak ya? Maksudnya apa, Mbak? Akuntansi hubungannya dengan kapasitas perencanaan apa, Pak? Akuntansi. Oke, sambil jalan, Mbak Santi bisa memperjelas apa yang ditanyakannya. Itu tadi pentingnya bahwa perencanaan lokasi perusahaan. Jadi semua akan terintegrasi dengan kepentingan-kepentingan atau fungsi-fungsi manajemen yang ada di dalam sebuah organisasi. Jadi tidak hanya manajemen pemasaran saja yang akan menjadi menjadi lini yang paling depan, tetapi ketika perusahaan itu akan bersaing atau ingin menjaga keberlanjutan usahanya untuk mencapai tujuan, maka sebuah organisasi juga butuh yang namanya fungsi manajemen operasional yang baik. Salah satunya yaitu perencanaan lokasi perusahaan. Nah, itu ya. Nah, yang ketiga di sini adalah perencanaan tata letak di dalam perusahaan. Nah, tata letak merupakan keputusan kunci yang menentukan efisiensi operasi jangka panjang.
Tata letak mempunyai sejumlah implikasi strategis karena hal tersebut dapat menyusun prioritas persaingan perusahaan yang berkaitan dengan kapasitas proses, fleksibilitas, dan biaya seperti kualitas kehidupan kerja, kontak pelanggan, dan image. Tata letak yang efektif dapat membantu organisasi mencapai strategi yang mendukung diferensiasi biaya rendah dan tanggapan. Tata letak terdapat pada semua bidang karena setiap fasilitas mempunyai tata letak. Tata letak yang baik dapat memperbaiki koordinasi antara lini departemen dan bidang fungsional. Jadi setiap proses dalam fasilitas mempunyai tata letak yang harus direncanakan secara teliti. Jadi kalau di sini di dalam kalau dalam modul di sini mengacu pada pendapat Heiser dan Render tahun 2011 bahwa desain tata letak di sini harus memperhatikan beberapa hal. Salah satu yang pertama yaitu penggunaan ruang, peralatan dan orang dengan lebih baik. Yang kedua yaitu dapat memperbaiki aliran informasi, material dan orang. Yang ketiga dapat memperbaiki moral karyawan dan meningkatkan keamanan dan kondisi kerja. Yang keempat dapat memperbaiki interaksi dengan pelanggan. Yang kelima yaitu bersifat fleksibel. Apapun tata letak yang ada pasti memerlukan perubahan. Jadi tata letak di sini di dalam tata letak di sini juga di dalam modul ini juga dijelaskan bahwa dalam tata letak di sini dibagi menjadi 3 jenis tata letak yang dikenal dalam perusahaan. Yang pertama yaitu tata letak proses, yang kedua yaitu tata letak produk, yang ketiga adalah tata letak campuran. Yang pertama ini adalah tata letak proses, digunakan pada kantor yang langsung berhubungan dengan pelanggan, misalnya front office, dan job proses dengan aliran kerja yang beragam, volume rendah dan konsistensi tinggi. Nah, yang selanjutnya ada tata letak proses atau tata letak aliran. Fleksibilitas ini paling sesuai dengan bila kegiatan operasional dilakukan intermittent dengan berbagai tipe pelanggan atau perusahaan manufaktur yang memiliki berbagai komponen yang berbeda-beda. Keunggulan tipe tata letak proses ini adalah dapat diatur secara linear menggunakan peralatan yang bersifat umum dan menggunakan sedikit sumber daya. Lebih fleksibel dalam menangani perubahan dalam bauran produk, karyawan lebih ahli dalam pengetahuan teknis, dan peralatan yang multifungsi. Sedangkan tantangan dalam tata letak proses atau aliran fleksibel ini adalah pengaturan tata letak yang memudahkan proses sehingga tidak menimbulkan kekacauan. Jadi dibutuhkan pengaturan yang benar-benar baik. Nah, selanjutnya yaitu tata letak fleksibel. Ini sering disebut dengan tata letak proses yang dapat digunakan baik untuk perusahaan manufaktur atau pemanufakturan maupun perusahaan jasa atau layanan. Sementara itu, yang selanjutnya yaitu tata letak produk atau aliran dini. Ini digunakan pada pabrikasi atau sering disebut dengan back office. Oke, sebentar ya. Manajer harus menentukan sumber daya bagi pelayanan produk atau tugas individual. Setiap stasiun atau pusat kerja atau workstation atau departemen diatur sesuai dengan jalur lini, seperti alur cucian mobil yang dilakukan secara otomatis. Meskipun tata letak produk atau tata letak aliran dini diatur mengikuti aliran garis lurus, namun aliran tersebut acapkali bukan yang terbaik. Jadi bisa dilakukan perubahan. Ya. Pak, Mbak Endang, Rahayu, Pak, kalau tata letak sudah ada tapi masih bingung mau usaha apa, itu bagaimana? Kira-kira mau buka usaha yang bagaimana? Itu cuma opini saya, Mbak Santi mungkin nanti. Oke. Gorengan aja dan Oke. Jadi gini, banyak usaha yang bisa kita lakukan. Cuman ya yang pertama adalah mengumpulkan semangat yang berserakan, yang jelas. Kadang-kadang kita bisa melihat
apa yang ada di sekitar kita itu bisa dijadikan sebuah usaha. Cuman karena kita tidak berani, maka usaha tidak jalan. Misalnya gini, dalam dalam apa ya, ketika berbicara mengenai tata letak di dalam perusahaan di sini, uh, tata letak merupakan bagian yang menjadi salah satu, bisa menjadi hal yang strategis dalam dalam memasarkan sebuah produk, atau baik itu barang maupun jasa. Misalnya gini, kita bisa lihat usaha-usaha kecil yang ada di sekitar kita, misalnya kayak usaha rumah makan. Bagaimana pengaturan tata letak yang ada di sebuah rumah makan itu diatur sedemikian rupa yang bisa membuat para pelanggan itu tidak hanya nyaman, tetapi para pelanggan itu bisa menikmati sajian-sajian yang disuguhkan oleh restoran yang menyajikan sebuah menu yang menjadi yang bisa menimbulkan satu daya tarik. Kita bisa lihat di sini contohnya, ada beberapa restoran yang menyajikan secara langsung atau masak langsung di depan pelanggannya. Misalnya kita bisa lihat restoran restoran Jepang, dari proses pemotongan sampai pemasakan itu dilakukan di hadapan pelanggan yang datang. Dan masih banyak lagi yang bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil. Itu berkaitan dengan tata letak ya. Baik. Sambil jalan, wah ini gorengan. Sini jarang ada gorengan yang bisa kita makan dengan hati yang tenang. Ya, baik. Yang selanjutnya ada perencanaan kualitas. Perencanaan kualitas di situ dijelaskan bahwa setiap perusahaan menghendaki semua kegiatannya dapat menjamin bahwa produk atau jasa yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Kualitas memerlukan suatu proses perbaikan yang terus-menerus yang dapat diukur, baik secara individual, organisasi, korporasi, dan tujuan kinerja nasional. Dukungan manajemen, karyawan, dan pemerintah untuk perbaikan kualitas adalah penting bagi kemampuan kompetisi secara efektif di pasar global. Perencanaan kualitas lebih dari suatu strategi usaha, melainkan merupakan suatu tanggung jawab pribadi, bagian dari warisan budaya, dan merupakan sumber penting kebanggaan nasional. Komitmen terhadap kualitas adalah suatu sikap yang diformulasikan dan didemonstrasikan dalam setiap lingkup kegiatan dan kehidupan, serta mempunyai karakteristik hubungan yang paling dekat dengan anggota masyarakat. Konsep kualitas harus bersifat menyeluruh, baik produk maupun prosesnya. Kualitas produk meliputi kualitas bahan baku dan barang jadi, sedangkan kualitas proses meliputi kualitas segala sesuatu yang berhubungan dengan proses produksi perusahaan manufaktur dan proses penyediaan jasa atau pelayanan bagi perusahaan jasa. Kualitas harus dibangun sejak awal, dari penerimaan input hingga perusahaan menghasilkan output bagi pelanggannya. Setiap tahapan dalam proses produksi maupun proses penyediaan jasa atau pelayanan juga harus berorientasi pada kualitas tersebut. Hal ini disebabkan setiap tahapan proses mempunyai pelanggan. Hal ini berarti pelanggan suatu proses adalah proses selanjutnya, dan pemasok suatu proses adalah proses sebelumnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa kualitas produk atau jasa itu akan dapat diwujudkan bila orientasi seluruh kegiatan perusahaan atau organisasi tersebut berorientasi pada kepuasan pelanggan. Jadi apabila disampaikan secara rinci, kualitas memiliki dua perspektif, yaitu perspektif produsen dan perspektif konsumen.
di mana bila kedua hal tersebut disatukan maka akan dapat tercapai kesesuaian antara kedua sisi tersebut yang dikenal sebagai kesesuaian untuk digunakan oleh konsumen. Perencanaan kualitas dimulai ketika produk didesain dengan sasaran pada kinerja dan konsistensi. Kinerja meliputi cara produk dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan desain, sedangkan konsistensi merupakan keseragaman atau standarisasi kualitas produk yang dihasilkan atau layanan yang diberikan dari waktu ke waktu. Perencanaan kualitas juga melibatkan berbagai hal, baik peralatan, mesin, fasilitas, bahan baku, karyawan, dan sistem yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa. Jadi, perencanaan kualitas itu sangat dibutuhkan dalam menjalankan sebuah organisasi. Sama seperti halnya universitas terbuka ini. Jadi pada saat masuk itu ada yang namanya standar operasi yang harus diterapkan untuk melakukan atau menjaring mahasiswa baru dalam universitas ini. Jadi teman-teman yang saat ini sudah tergabung di Universitas Terbuka Taiwan itu sebelum masuk itu harus melewati fase ada yang namanya melengkapi persyaratan tertentu yaitu tadi untuk menjaga kualitas. Jadi tidak langsung masuk, misalnya saya mau daftar di universitas terbuka, tidak langsung serta-merta saya langsung keterima. Mungkin akan ada beberapa aturan yang harus saya ada persyaratan tertentu yang harus saya lewati, yang harus saya lengkapi untuk bisa masuk di universitas ini. Masih ingat nggak kemarin ada persyaratan apa saja yang teman-teman harus jalani sebelum masuk di universitas terbuka ini? Coba cerita salah satu. Ya, jasa. Jadi harus sudah selesai. Apa lagi? Jadi ada beberapa rangkaian syarat, persyaratan yang harus teman-teman lengkapi. Salah satunya yaitu standar ijazah. Untuk bisa menjadi seorang mahasiswa, maka seorang calon mahasiswa baru yang mendaftar di sebuah universitas atau sekolah tinggi, contohnya kayak seperti kita yang pada saat ini yaitu universitas terbuka, itu harus memenuhi persyaratan. Misalnya Mas Ropi untuk bisa daftar, untuk bisa bergabung di universitas terbuka ini, Mas Ropi harus lulus SMA dulu. Nggak bisa SMP aja kah, Pak? Nggak boleh, syaratnya harus SMA. Kenapa? Itu merupakan aturan main untuk menjaga dari salah satu yaitu kualitas. Dan ada beberapa rangkaian, mungkin ada interview ataupun yang lain. Itu masuk di dalam persyaratan untuk menjaga kualitas. Nah, di dalam prosesnya universitas terbuka ini melakukan proses akademik. Nah, di situ dalam prosesnya ini karena kita core-nya adalah akademik, maka universitas terbuka harus benar-benar menjamin budaya akademik yang ada di universitas terbuka. Ketika berbicara mengenai budaya akademik, di sini macam-macam nih. Menjaga kualitas pelayanan, proses belajar, itu salah satunya. Bagaimana caranya?
ya universitas terbuka harus paling tidak menyediakan menyediakan tutor-tutor yang memiliki kemampuan pada bidangnya. Itu. Outputnya apa? Outputnya nanti pada saat proses akademik sudah dilakukan dengan baik, masih dijaga lagi itu kualitas sarjana. Kualitas sarjananya yang seperti apa? Misalnya, wah ini Mbak Santi, pada saat setelah lulus dari Universitas Terbuka Taiwan, harapannya Mbak Santi bisa menunjukkan kualitas akademik yang lebih baik. Cara bicaranya lebih unggul, cara menyampaikan pendapat itu lebih santun, lebih smart, paling tidak lebih beda dari orang yang hanya lulusan SMA. Seperti itu. Jadi itu kualitas, ya. Oke. Selanjutnya yaitu mohon maaf untuk perencanaan untuk menuju kualitas yang unggul, maka dibutuhkan yang namanya perencanaan kualitas. Jadi untuk menjalankan organisasi sebesar Universitas Terbuka ini di Taiwan ini, badan penyelenggara itu juga melakukan yang namanya perencanaan kualitas. Nah, selanjutnya ada penjadwalan produksi. Penjadwalan produksi meliputi berbagai tingkatan atau level. Pada level pertama atau tingkatan yang paling tinggi, penjadwalan meliputi keputusan mengenai produk yang akan dihasilkan dan kapan produk tersebut akan dihasilkan. Penjadwalan produksi pada level di bawahnya adalah bagaimana atau dengan cara apakah permintaan pelanggan akan dipenuhi dengan persediaan produk yang terjadi karena rendahnya permintaan, dengan mengadakan kerja lembur ketika permintaan meningkat, dengan menyubkontrakkan kelebihan pekerjaan karena permintaan meningkat, ataukah dengan menyewa karyawan ketika permintaan pelanggan meningkat. Keputusan ini berpengaruh pada penentuan jadwal mesin atau peralatan serta penentuan kebutuhan karyawan dan jadwal kerja. Jadi ini yang biasa kita temui ya, penjadwalan produksi. Bisa saja yang untuk teman-teman yang saat ini bergabung dalam sebuah organisasi yang berkaitan dengan pabrik atau menghasilkan produk tertentu, itu juga sering menemukan yang namanya penjadwalan produksi. Ini teorinya. Prakteknya, salah satunya di sini yang kerja di perusahaan, di pabrik, salah satunya itu Mas Ropi. Mas Ropi mungkin banyak tahu tentang ini. Ya. Oke. Selanjutnya ada penjadwalan karyawan dan penjadwalan yang lebih detail. Penjadwalan kekuatan kerja melibatkan spesifikasi jadwal yang tepat bagi karyawan untuk bekerja. Berbagai program matematika digunakan dalam mencari solusi optimal, yaitu linear programming, integer programming, goal programming, network flow, non-linear programming, dan dynamic programming. Penjadwalan kekuatan karyawan berisi berbagai jenis fleksibilitas. Di antaranya yaitu karyawan yang bekerja kurang dari 8 jam per hari atau fleksibilitas panjang shift, karyawan yang bekerja kurang dari 5 hari kerja per minggu atau fleksibilitas panjang hari kerja, karyawan yang menerima waktu istirahat selama periode shift atau fleksibilitas waktu istirahat. Yang keempat yaitu karyawan yang memulai bekerja dalam sehari sepanjang shift atau fleksibilitas mulainya shift. Selanjutnya yang kelima yaitu karyawan secara individu yang mulai bekerja pada periode yang berbeda pada hari yang berbeda dalam seminggu atau fleksibilitas waktu mulai hari kerja. Yang terakhir yaitu karyawan yang boleh menerima tawaran rekreasi pada hari kerja yang tidak berurutan dalam seminggu atau hari libur yang tidak berurutan. Permasalahan penjadwalan perusahaan jasa adalah karyawan atau penyedia jasa, di mana manajemen kasus atau case management diperlukan meskipun semua proses pelayanan yang diperlukan tersedia, namun tetap sulit bagi klien untuk dapat diakses. Jadi di sini dalam modul dijelaskan bahwa case management merupakan fenomena baru.
Jadi dalam penjadwalan karyawan itu sendiri, kalau saya ngajar ini ya, ngajar